cuma minta maaf yang galak main gap, hati-hati. Aku cuma sekedar genjuk tahu. Tidak sedikit Pak Bu wong yang main gap sampai tengah malam, balik ke rumah anginan kapan subuh tekabar laju ya. Jangan tersinggung, kaget balik nak ngadang ustad, nak ngadang kiai zaman tujah-tujahan ini ya. Iya, padahal Pak Ustadz semalam masih main gap sama kami sampai jam 1 malam. Semalam pagi ni Lego di Ustadz Solihin. Tahu Lego tak? Lego ni banyak macamnya Pak. Ada pecian, ada odotan, ada ceracahan, ada kena bongkot iya. Jadi kalau layangan Lego lemak pacak disempret nang menyawa Lego dah katik sempret-sempretan ya. Itu kamus yang biasa main layangan, tidak asing lagi dengan istilah itu ya. Begitu subuh dikabarkan, diumumkan oleh pengurus Masjid Atqa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia namo si Fulan. Uji kawan, bagus malam Ustaz bubar dengan kami. Iya semalam pagi ni wassalam, selesai. Maka itu kita jangan mensia-siakan nikmat umur, jangan mensia-siakan nikmat kesempatan. Selagi ada sisa nikmat umur, mari kita gunakan untuk hadir di tempat yang baik. Kita gunakan untuk duduk di tempat yang baik, karena setiap tempat yang baik itu insya Allah akan menjadi saksi terhadap amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak sadar kadang-kadang hadirin rahimakumullah, begitu tenggelam matahari, saat itu hari berganti, hari yang baru memanggil kita, ya bena Adam ana yaumun jadid wa ana bima amilta fihi syahidun 'ala Allah yaumal qiyamah. Hei anak Adam, aku adalah hari yang baru, dan aku terhadap apa yang kau perbuat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka itu nikmat sehat, nikmat umur, kesempatan, gunakan untuk duduk di tempat yang baik. Ini perkara jahat, perkara buruk pun juga perlu kita renungkan, perlu kita ingat. Kalau diajak beramal baik, kadang-kadang yang ditanya apa, Ustaz apa pahalanya, fadilatnya apa, diajari baca salawat, keutamaannya apa. Malu woy, umur tambah lama tambah tua selalu nak nanya pahala. Umur tambah lama tambah tua malu selalu kalau bertanya nak nanya faedahnya. Faedahnya apa? Pokoknya kalau itu baik, gawe kebaik, insya Allah pasti ada manfaat, pasti ada nilai tambah kebaikan. Nah kita kadang-kadang tidak pernah berpikir Pak, perbuatan salah kira-kira dosanya apa ya. Jangan dikira perbuatan salah itu dosanya sekali Pak. Bisa jadi kalau perbuatan salah itu dosanya juga berkali-kali. Tergantung, bisa jadi karena kemuliaan waktu, atau karena kemuliaan tempat, atau karena kemuliaan orang-orang yang menjadi pelaku dosa tersebut. Yang pertama karena kemuliaan waktu, seperti kalau perbuatan salah, perbuatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram. Bukan berarti di bulan yang lain dosanya tidak ada Pak, dosanya tetap dosa. Tapi kalau perbuatan dosa itu dilakukan di bulan-bulan haram, sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya bisa lebih berkali lipat. Makanya di dalam surat At-Taubah itu Allah mengatakan, fala tazlimu bihinna anfusakum, jangan kalian berlaku zalim pada bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram yang baru kita lalui bulan kemarin, dan satu bulan yang terpisah itulah bulan Rajab. Yang kedua, dosa seseorang juga bisa berkali lipat apabila ditinjau dari kemuliaan tempat, seperti dilakukan di tanah haram Mekah. Manusia kadang-kadang berpikir Bapak Ibu hadirin sekalian cuma tentang balasan amal baiknya. Oh, sekali sedekah satu berbalas dengan 100.000, sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Ente jangan cuma bahas masalah pahala saudara, tapi juga ente perlu ingat ketika dosa dilakukan, perbuatan zalim dilakukan di tanah haram, dosanya pun bisa 1 berbanding 100.000. Jangan dianggap sepele Pak. Kalau duit 100.000 selembar Pak, tapi kalau dosa, kalau dibaris ke Panjang, Palembang, Prabu Muli, balik lagi ya. Lah iya, maka itu sahabat-sahabat Nabi diantaranya ada yang tidak mau tinggal di tanah haram Mekah Pak, seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz,
Pada saat di Mekah beliau tidak mau tinggal di tanah haram. Bahkan berapa banyak waliyun min awliyaillahi ta'ala mendapatkan makom kewalian karena mereka memuliakan tanah haram. Mereka tidak mau tinggal di tanah haram. Walaupun ada yang tinggal di tanah haram, tapi di antara mereka terkadang harus berjalan berkilo-kilo cuma sekedar untuk buang air. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjatuhkan najis mereka di tanah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.